Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita badan yang sehat, umur yang panjang. Semoga Allah berkahi perjalanan hidup kita. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita. Semoga kita bisa menjadi umat beliau yang baik dan kemudian bersama Rasulullah SAW di surganya Allah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini Selasa kita lanjutkan ulang-ulang kaji kita. Kini kita masuk surah Al-Imran ayat 16. Jadi yang kepatang peringatan Allah terhadap orang yang diberikan perhiasan tentang mencintai wanita, anak dan harta, kemudian ditegaskan bahwa ternyata ada yang lebih baik Allah berikan, tapi itu adalah masa depan. Kalau dunia aku kan nampak gini kok, tetapi ada masa depan yang lebih baik. Kalau dalam surah Tuhan dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Ada masa depan hari akhirat itu yang lebih baik dan itu lebih kekal. Itu mah surga Allah. Kemudian ada pasangan yang baik dan juga keridhaan Allah. Kini di ayat 5 balik Allah melanjutkan penjelasannya. Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi siapa yang sebenarnya orang yang kemudian bisa mendapatkan hal-hal demikian? Yaitunya alladzina yaquluna, mereka yang senantiasa berkata, apa katanya? Rabbana innana amanna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah meneguhkan keimanan kami. Itulah, itunya orang itu. Orang yang bertakwa tadi dan mendapat surga Allah, kemudian mendapatkan pasangan yang suci, kemudian mendapatkan keridhaan Allah, yang mereka tuh selalu berkata Rabbana innana amanna. Kau doa bisa wak baca kok, tambahan doa wak. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman kami. Berarti kalau menyebut iman berarti mengimani Allah, mengimani Rasul Allah, mengimani malaikat-malaikat Allah, mengimani apa lain? Kitab sucinya Allah, mengimani ada hari kiamat, mengimani qadar baik dan qadar buruk. Yakinnya tu, percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul Allah. Lalu alai permintaan berikutnya, faghfir lana dzunubana. Ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami. Jadi inti orang nak masuk surga tu orang nak dosa dan diampuni Allah Taala. Orang ni tidak berdosa lain. Kalau masih berdosa juga, tulul lain, alun lain. Kalau lagi berasihana baru masuk. Kalau indak doh, kalau dalam mazhab dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepanjang mereka selalu beriman dan pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, dibersihkan dulu dosanya, dicuci dulu, disapu, banyak istilah.
Ya, kalau nyolai beriman, diuji. Jadi orang nak beriman ko, tandonya beriman, memangnya diuji takah ada harato tu ujian. Ada wanita, ada harta, ada tahta, ada pusaka, apa pokok tahta lo jangan kakak lo jangan. Aja lain. Kadang-kadang kan itu di harato lahado mengkokai boh. Tuh. Jadi manusia kok diuji itu. Kadang-kadang awak diuji kok ketika awak punya. Ndak ketika tiada je diuji dah. Orang kan merasa diuji itu ketika tiada. Kalau ketika ndak ada atau itu diuji. Ndak itu juga doh. Ayo jual anak guys. Jadi manusia justru diuji dengan ada tu nyo diuji. Ada lagi harap tu lalai dah. Lupa dah. Kan ada Sa'labah mah. Cerita sahabat Rasulullah namanya Sa'labah. Sa'labah ku orang bansai. Jirui masih istilah ya. Ya jirui bansai bana aku sehingga kain sarungan cie berdua di rumah tasasa-sasa pulang. Bamu kota tasasanya pulang menjadi pertanyaan dari Nabi karena Nabi itu memang memperhatikan jamaahnya. Kok lain masih duduk berzikir, berdoa. Kok Sa'labah sasak-sasak pulang Digali, direview, dikonfirmasi, dicari tahu emangnya apa sih masalahnya Sa'labah. Ternyata Sa'labah itu beliau menginginkan istrinya pun solatnya tepat waktu, kain sarung macam baru, kajak-kajai pulang supaya dapat lo rumah memakai kain sarung takah tu ban saya. Ledo ado nak takah tu di kampung awak. Boleh. Ini ban saya nak kadang lain tapi nak mula semayang ibadah panjang boleh. Dan Sa'labah tu lagi semayang. Di keadaannya seperti itu lalu kemudian diberikan modal usaha dari Nabi yang berbentuk produktif. Lagi kambing yang saya kuat. Suruh aja batarana. Dek lai pandainya batarana, ya jinak batarana kodenya bakal kambang. Tapi apa yang terjadi? Justru dek lah dulu lah mulai dulunya alun tu buka surau lain jangan buka surau sudah. Tapi ketika lah diuji nak dole. Jadi ujian itu jangan dianggap karena tiada saja. Justru ujian paling berat itu adalah karena ada. Lah punya awak itu belum balik ujiannya. Jadi makanya mau jangan merasa awak meratapi ni. Kau dah jadi kayu awak di Tuhan kau orang dah sesama yang kayu je ni. Tuhan yang tahu dengan semua kebutuhan manusia. Kadang-kadang mungkin dia kini kau konge, kau sombong, makanya itulah orang yang ridho terhadap pemberian Allah. Ridhonya nanti dia adalah talanya terima. Jadi makanya orang yang dosanya diampuni itulah orang yang masuk surga. Karena masih ada kaitannya dengan pembahasan ayat sebelumnya. Jadi Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Ampuni dosa-dosa kami, kemudian jauhkan kami paliaro kami dari azab neraka. Artinya tu. Jadi makanya orang nan dosanya diampuni oleh Allah Taala itulah terhindar dari neraka. Kalaulah terhindar dari neraka, inyo akan dimasukkan Allah ke dalam saruko. Jadi makanya kalau soal surga dan neraka itu adalah keputusan Allah. Allah akan berikan kepada orang yang memang taat, orang yang bertakwa, orang mengikuti suruh matikan tagah. Lain masuk awak ke dalam kategori itu Allah tu mah.
Nak dipikir terus lain. Itu akan jadi milik awak tu, dapat awak masuk awak ke dalam tu. Di ayat berikutnya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Kau masih masuk kategori-kategori orang. Yang pertamanya as-sabirin. Jadi kalau dia kan dikatakan siatu orang yang akan mendapatkan apa yang Allah sebutkan itu, orang yang selalu berkata dengan doa itu tadi. Lalu kemudian ada penegasan orang yang akan terjaga dari neraka, masuk ke dalam surga, yaitu as-sabirin, orang yang sabar. Ada orang sabirin ya, sabirin itu orang yang sabar itu. Alam masuk aja itu. Gini nama anak sabirin kan. Aduh si sabar namanya sabar. Orang yang sabar. Jadi namu kan doa kadang-kadang kan adalah namu kok tak sesuai lo jo kenyataannya. Berdoa aja waktu tuang kau ada nama sabirin menjadi orang sabar. Kau ada nama sabarudin, kan do sabarudin kan nama. Si sabar nama. Jadi as-sabirin, siapa orang as-sabirin tu? Orang yang sabar. Yang sabar tu sabar dalam taat dan jauh dari maksiat. Dalam ketaatan awak kan uji awak kau. Orang lama lalu awaklah jago. Ikut kan sabar awak kuasa diwan waktu awak untuk beribadah, untuk awak taat kepada Allah. Lain sabar. Itu namanya sabar dalam ketaatan. Kemudian lain, ada peluang-peluang maksiat namanya. Kok kamu mampu lah namanya, kok kamu mencil, tapi awak tahan itu, berarti bisa sabar awak. Sabar awak dari godaan hawa nafsu awak sendiri. Jadi sabar kau jangan sabar karena musibah je. Termasuk sabar dalam ketaatan. Sebab kan ada orang tidak sabar dalam ibadah dona. Nak tahu lama. Pandai awak mat. Itu nama orang yang tidak sabar dalam ketaatan. Jadi dalam ketaatan pun itu adalah membutuhkan kesabaran. Jula bayi badai dia tu ya. Indak je dia Tuhan makasih dah. Karena dia nak putus asa namanya. Dia lama je. Pandai awak mah, orang yang semayang juga puasa terus je. Dah dojo dapat nak kasih itu dah. Maknanya jadi Tuhan tu. Memang kan dulu orang yang menggugat, menghujat, memberontak. Itu orang yang tak sabar. Orang sabar kau kan menyambut murah ya. Murah menyambut. Tapi penjelasannya adalah sabar itu tidak hanya dalam konteks menghadapi musibah, tapi poin yang lebih mendalam itu adalah sabar dalam ketaatan. Dalam beribadah itu juga membutuhkan kesabaran. Kadang-kadang kan Allah memberikan balasan itu ada langsung hari itu. Kemudian ada yang ditunda pada waktu tertentu, langsung dengan Allah Ta'ala diberikan balasan itu pada waktu yang tepat. Tapi dalam kondisi seperti itu ada manusia yang tidak sabar. Manusia diuji pula dengan kesabaran itu. Jadi makanya jadilah orang sabirin, sabar dalam ketaatan dan sabar jauh dari maksiat. Nah, godaan kau kan ada loh. Cak dua dong. Ada jawab bergunjang tu. Kamu hendak sabar dari itu. Berani nak menghindar dari itu. Anak yo, wilah suh lo ya deh. Apalagi orang piaman kau. Kalau lah tiba motan anu tu anak kali baca. Nyo waktu kau habis tanpa disadari, iaitu nyo katikota wak di dangau orang. Di dangau tahu, pandai lo orang mah babuk tu, lah dia buang-buang lo, dia piak kawat terus lain.
Lala malah tabang-tabang kita mari lama putar-putar tanpa sadar le, tanpa kontrol le, hilang kesabaran. Hilang kesabaran sehingga ndak jalan le pimbatange, ndak jalan le bate-bate. Lah kece orang kini lah banyak lo offset, lah banyak lo nan talonsong. Banyak kece, banyak salah. Telah lah offset lah salah, lah tersinggung lah orang, lah bercakap lah kasih dah. Nah lidah kau ndak bertulang nama. Kalau lalape ni bisa menarik ya le. Dah boleh lah talonsong tu hati orang lah terluka, hati orang tanpa batas. Kan orang kecil ko sabar ko ada bateh je. Nan sabar nan punya tanah nama bateh sabar ni. Nan sabar ko nak do bateh do. Kan dewa kan dalam standar manusia kan tak tu. Nah, mau sabar dia biwa adanya. Itu dalam artian nama nan sabare. Kalau memperjuangkan hak tentu diperjuangkan. Kalau memperjuangkan hawa tentu itu perjuangan sabarnya itu tuh hawa dan hawa sabarnya itu ndak bangga lo sabar ada batik ndak nan sabar kok ndak ada batik itu. Tapi ketika orang memperjuangkan hawa itu posisinya bukan posisi sabar, nama dia tentuan di sini anda. Kalau dibunuh awak tu sabar aja, awak kan ada hak mempertahankan diri. Wak sabarnya di lampu orang, wak sabarnya je. Nah, muah tu dah masa sabar nama tu. Awak tu menghindari diri tu lupa lo jo kaji awak tu ada nak hifzun nafsi. Lah ditubuh awak orang tu mencela wak sabarnya je bagi cela tak tu kau orang. Adilnya aja sabar-sabarlah. Dia lampu aja lah. Apa pindahnya? Pancatan. Awak berjuang itu nak sabar nama itu doh. Andi nama itu. Mana sabar nama itu? Awak kan dituntut untuk memperjuangkan hak awak untuk menyampaikan amanah. Kalau soal meha silakan awak sabar. Tapi soal awak memperjuangkan hak awak tentu adalah hak awak, tak boleh lo awak lalai do. Boleh itu adalah terkait dengan sanak kemanakan, kerabat dan keluarga. Sabar supaya jangan bercakap, mungkin sabar awak. Orang emosi itu awak kotilah orang dia emosi, tapi memperjuangkan hak awak tentu perlu. Kewajiban harus didudukan tentang itu, justru awak harus tegas di situ. Jangan dicampur doa soal sabar yang tadi yo memperjuangkan hak. Kau ada itu nama orang kalah nama itu. Awak sabar menempatkan itu sabar dalam ketaatan, sabar menghindari diri dari maksiat. Lah, jangan berko alasan dalil-dalil awak lah awak ko lah dirampas awak orang kemudian lah hak awak kemudian ditindas diambil je. Bahasa pilih senang sabar, wak sabar lah ye. Akhirnya dia biar orang rumah orang wak sabar, orang rumah dia biar orang sabar je. Andi nama dia kata ni. As-sabirin. Alai, kemudian was-sadiqin. Sadiq, orang yang selalu membenarkan dengan imannya. Jadi sadiq. Kalau Abu Bakar Siddiq gelarnya adalah gelar orang yang benar. Jadi Siddiq tu Abu Bakar Siddiq tu mengkobagalannya Siddiq dia karena Abu Bakar kurang yang pertama membenarkan tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Sesuatu yang dianggap mustahil bagi orang lain, tetapi bagi Abu Bakar Siddiq bahwa bukti-bukti yang diungkapkan oleh Rasulullah itu memang benar. Kemudian bisa diterima. Tanda-tanda Masjidil Aqsa. Kemudian naik Nabi diperjalankan. Abu Bakar Siddiq tampil pertama mengatakan bahwa saya membenarkan. Karena imannya dengan Allah, percayanya dengan Allah.
Kalau Nabi Muhammad berjalan tidak diperjalankan, tentu yo mustahil. Tapi Nabi Muhammad itu diperjalankan. Nah, yang pertama meluk Islam kan jadi. Hah? Yang pertama meluk Islam. Ayah pertama meluk Islam yo, nah termasuk generasi as-sabiqun al-awwalun. Jadi mangkonyo setelah sabir, si sabirin, kemudian sodikin. Nah, sodikin kok orang yang benar pada iman. Kokoh aja iman kuat aja ndak do anu istilahnya toleransi soal keimanannya, keyakinannya itu adalah miliknya. Ndak bisa lo diotak-atik di orang lain. Yakinnya dengan keimanannya, keyakinannya, itulah orang yang namanya sodikin dan bertahannya dengan keyakinan tersebut. Jadi awak kalau soal dengan keyakinan awak itu tidak bisa orang tekan tolong orang lain, tapi awak toleransi dengan silahkan orang dengan imannya sendiri silahkan, dan awak tidak dulu bisa mencikarui, dan awak tekan tu perlu yakin lo awak dengan keimanan awak, tidak bisa lo dicecam tua dua lo keimanan awak. Kemudian wal qanitin, nah, sebutan jadi dalam bahasa pesantren ilmu nausarafe itu namanya isim fa'il. Jadi orang, jadi pertama orang yang sabar, yang kedua si sadiqo adalah orang yang benar, yang ketiganya adalah wal qanitin. Qanitin ko adalah orang yang patuh, orang yang taat. Jadi disuruh oleh Allah Taala soal perintah tu, dah boleh pertanyaan-pertanyaan, dah boleh debatan-debatan. Bamu ke semayang awak, bamu ke zakat awak. Bahwa kau dak do situ karajuawa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan, mempelajari makna, hikmah dan segala macamnya silakan. Tak perlu dicikaruan ada tertanyuan leh. Bahwa kau sampai yang asar kau ampe, bahwa kau meskipun itu ada je cuba ditafsirkan silahkan, tapi itu sudah ada ketetapannya. Kan masih ada maknanya. So yang asar ko ampe sama zuhur ko ampe, bangun ko ampe, pintu neraka ko 8, ampe dan ampe 8 berarti pembukaan itu pintu neraka. Maghrib 3, alai isya ampe 7 itu pembuka pintu surga. Bangun sembahyang subuh ko 2. Itu kan maknanya tuh dicoba ditafsirkan. Tapi tidak ada bisa mau tatik dah, tidak bisa mau berubah leh. Wah sampai yang subuh kau jadi subuh kau wah semangat kau pagi kau encak lampe je leh, encak 8 rakaat. Nak do cerita perdebatan leh karaju aja lain. Tu qanitin, orang yang patuh, orang yang taat. Ada disuruh di karajuan lain. Nah do sabo soal itu tidak ada lagi soal perdebatan, tak boleh soal pertanyaan-pertanyaan. Boleh tinggal karaju. Kalau bahasa militer perintah kerjakan, laksanakan dalam laporannya tu upacara siap laksanakan. Dah do tidak langsung siap laksanakan. Itu je kerajuan. Itulah orang yang qanitin. Wal munfikin. Munfikin kalau dalam isim fi'il madiyah ikolah lah mazid nama ko. Nam tadi itu isim mufrad. Ko bahasa pesantren mako isim fa'ilnya qanitin, shodikin, sabirin. Kalau lah isim mazid lah tambah dalam awalnya dalam fi'il madiyahnya munfikin. Nah, di awalnya munfik. Siapa munfik? Yaitu orang yang berinfak atau orang yang bersedekah. Jadi kok ada beberapa sifat yang mesti orang miliki. Ada sabirin, kemudian sisodikin, kemudian qanitin. Yang kampenya itu adalah aksi lain, aksi nyata. Kalau yang tadi sifatnya di dalam diri, abstrak, sabar itu kan dalam diri awak itu. Membenarkan itu dalam diri awak, patuh dalam diri awak tapi diwujudkan dalam nyata. Kemudian ada aksi lain, munfikin. Yaitunya orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Kemudian nalai wal mustaghfirin, orang nalai yang muhtarima minta ampun kepada Allah. Dalam tafsir dikatakan mereka berkata Allahumma ighfir lana. Jadi maknanya doa waktu itu adalah
orang yang tawih memiliki doa. Kalau di pesantren dalam kajian tarekat itu memang banyak wirid-wirid. Kemudian bacaan wirid itu menenangkan hati, menenangkan jiwa, bahkan banyak mengirimkan Al-Fatihah. Kalau Buya kerajaan yang menyambui ketika membacakan Al-Fatihah antara waladolin dan amin tu, selipkanlah dalam tu hajat awak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak dalam sembahyang doa. Jadi lu awak membacakan Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah waladdallin. Antara waladdallin ke amin tu, silahkan khatarkan dalam hati awak tu apa ingin awak. Mangkoe tawassul barakat kaji dari guru-guru tu memang mengirimkan Al-Fatihah kepada guru. Kirimkan Al-Fatihah. Semoga dengan kiriman Al-Fatihah tu masih ada tawassul keilmuan awak, ada barakat. Karena memang kalau mengaji-ngaji itu kan mungkin kecil orang cara teori normal kan awak pelajari itu saja. Tapi ada terbuka hijab awak pangan awak ketika sayang guru, dapet. Oh, tu mangga jujur je dia lain tak bisa loh dibubuik tu. Kalau dapet sayang guru tu tak buka je panganan tu. Mangga jujur je. Tapi kalau tidak ni lah terhijab je tak. Lah tak tutui je, lah payah je. Ayalah mengantuk lah, nama aku lah. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, meminta ampun kepada Allah tu bil ashar ko di waktu-waktu sahur. Jadi ko kan artinya bangun malam awak. Bangun malam awak. Makna dalam tafsirnya sahur ko bil ashar ko adalah awakhiril lail, akhir malam. Di akhir malam khussat bil dzikri ba'amku disambung mana pengkhususan wal mustaghfirina bil ashar ko li annaha waqtul ghuflah wal ladzatun naum. Karena memang di waktu sahur itu di akhir malam itu adalah waktu ghuflah, waktu lalai-lalai, waktu santai-santai, dan wal ladzatun naum, lamanya lalu. Jadi orang sadang lama lalu, orang sadang lalai, orang sadang cuek, waktu sadang langang itu awak masuk di situ. Wal mustaghfirina bil ashar, minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah di hari-hari sahur, yaitu mulai akhir-akhir malam lah sesudah jam 1 tu. Jam 1 orang lalu, orang lalabanu, ala namala lah istirahat. Awak sediakan waktu awak bangun, kemudian awak berdoa. Bahasa awak aku sinyal nak barano le, nak sibuk bana no le, nak sibuk doh awak le, dan itu langsung sekali. Jadi makanya pada saat yang lain lalai, yang lain tak ada, tak bangun, awak bangun, lah berarti awak mendapat perhatian khusus. Wal mustaghfirina bil ashar. Sampai kala makasih awak curhat lah, awak mengeluh lah awak. Bukan berarti mengeluh, tapi apa semua keinginan awak, berdoa awak kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi mulai jadi sabirin, sodikin, konitin, munfikin, mustaghfirin bil ashar, orang nak minta ampun di waktu akhir malam, malam-malam akhir. Itu adalah waktu terbaik bagi awak untuk berdoa. Kalau kau kan rajin-rajin kau pasti jago kau sakurang-kurang jam sampai ke mana? Jam sampai, ya sampai jam sampai. Alhamdulillah lah. Tuntuang kebiasaan-kebiasaan positif awak itu akan mewarnai kehidupan awak. Ulang-ulang kaji awak, mengi antarwih sakurang-kurang untuk diri awak, menjaguan balik kota kalau awak, mengian balik ko lupu awak, menguean balik ko kanua. Jadi itu banyak hal sebenarnya disebutkan Allah di dalam Al-Quran menguatkan bagi awak sebagai hamba Allah untuk taruh istiqomah menjalankan segala seruah dan menghentikan segala takkan.
Semoga kita kasadonyo selalu menjadi hamba Allah yang taat, kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ado undangan untuk kita bersama di pesantren Pengkasia hari Sabtu besok nyo mulai. Memang ke tuangku hari Jumaat, ke tuangku Jumaat malam, kemudian Sabtu pagi pemberian jazahnya, kemudian Sabtu malamnya mulai. Sabtunya sampai malamnya sampai subuh. Buat kandai kita bersama Kampung Kasia di Kampung Tangah Pesantren Bustanul Yakin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya.